Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa coba aku sering ngucapin selamat malam dibanding waktu-waktu yang lainnya? Padahal aku tuh bikin skrip recording itu di pagi hari. Kenapa coba? Karena mayoritas pendengar militan aku tuh bilang bahwa podcast Hafidhah Live itu adalah penghantar tidur. Alhamdulillah banget loh. Makasih supportnya, makasih doanya, makasih tetap nyemangatin aku. Semoga kedepannya podcast ini semakin baik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Pada podcast kali ini aku buat secara spesial teruntuk Kanjeng Ramaku yang sedang berjuang menghafalkan Al-Quran. Beliau sudah sampai juz 2 Al-Baqarah ya. Mohon doanya semoga beliau diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesabaran dalam menghafalkan Al-Quran. Amin. Anyway guys, sebenarnya aku sering banget dapat curhatan semacam ini. Aku pengen banget jadi penghafal Al-Quran, tapi susah. Kayaknya efek umur kali ya. Andai mulainya sejak dulu. Jika kamu masih 20-an dan mengeluh tentang susahnya ngapalin, Masya Allah, ada yang salah. Kayaknya itu malas aja kali ya, bukan karena gak bisa. Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena bapak aku usianya 50 tahunan dan beliau baru memulai menghafal tahun lalu. Dan beliau masih terus semangat dan enggak ngeluh kayak gitu kok. Ya mungkin beliau mengeluh kayak susah atau apa, tapi semangat itu selalu ada. Dan aku juga ketemu dengan beberapa orang-orang hebat, yaitu dosen Sastra Inggris Unisula, tempat dimana aku belajar di sana. Beliau-beliau ini berumur sekitar mungkin 30-40 tahunan. Aku inget banget sebelum pandemi datang tuh si Covid nyebelin, aku sering ke ruangan dosen aku yang beliau mengajak untuk berhalaqahan. Jadi sistemnya yaitu satu ayat beliau yang baca, satu ayat aku, tapi kita sama-sama bilwaib, dan aku ngajak teman aku untuk dengerin, dan teman aku ini bawa mushaf, jadi biar bisa ngecek di mana letak kesalahan kami. Seru banget sih, karena setiap pertemuan beliau selalu mengupgrade kuantitas dan kualitas hafalannya. Ada satu dosen lainnya yang juga nggak kalah mengesankan, yaitu Bu Dosen Salihah bernama Ibu Ida Nur Hamidah. Beliau mengikuti kegiatan Unisula Menghafal, yaitu forum untuk mahasiswa dan dosen yang ingin menjadi penghafal Al-Quran. Aura beliau tuh teduh dan sangat positif. Jadi aku super beruntung banget kali ya, dikelilingi dengan orang-orang hebat yang mencintai Al-Quran juga. Jadi Bu Ida ini dosen waliku, tempat ngeluh, cari solusi, minta inspirasi. Dan dosen tadi yang aku sebutin yang ngajakin aku berhalaqah itu namanya Pak Didi, dan beliau adalah dosen pembimbing skripsiku. Jadi kalau di Unisula ini memang ada sistem yang benar-benar merangkul seluruh orang-orang yang menghafalkan Al-Quran atau orang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Jadi kalau kamu cari kampus yang memang budaya Islamiknya tinggi, silahkan kalian daftar di Unisula. Ini mah promo tipis-tipis sekali ya. Mohon maaf. Dan semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan selalu terlimpah untuk mereka yang ingin mencintai Al-Quran, ingin menghafalkan Al-Quran. Amin. Balik lagi ke tema. Jadi, apakah terlalu terlambat untuk memulai menghafalkan Al-Quran? Kalian bisa cek ke podcast sebelumnya yang berjudul Pengen Ngafalin Quran tapi nggak di pesantren. Mungkinkah? Yang judul kayak itu ada tips dan triknya, kamu bisa cek. Namun pada podcast kali ini aku bakal menjelaskan lebih terperinci dan juga tips dan trik yang out of the box
tentang bagaimana cara menghafalkan Al-Quran. Sebentar, aku bakal ngejelasin beberapa fakta bahwa memang orang yang menghafalkan di usia muda jauh lebih cepat daya tangkap dan ingatannya. Dan begitu juga sebaliknya. Untuk orang dewasa memang sepertinya lebih menantang kali ya ujian hidupnya. Karena anak muda hanya memikirkan belajar. Mereka kan cuma mungkin dipondokin, sekolah, dikasih uang, dikasih kasih sayang, seperti itu semuanya tercukupi. Sedangkan orang dewasa ini pikirannya jauh lebih kompleks, seperti mikirin duit, rumah tangga, pekerjaan, dan beban hidup lainnya. Pasti kalian pernah dengar pepatah belajar di usia belia bagai mengukir di atas batu, sedang di usia senja bagai mengukir di atas air. Yang sudah pada gede baru ngapalin ya, pasti secara keilmuan kan paham cara ngapalin, udah tahu cara bacanya gimana itu Al-Quran, tahu gramatikal bahasa Arab, dan paham interpretasi ayatnya. Tentu lebih mudah ngapalinnya, namun hilangnya juga lebih cepat. Jadi saran aku yang pertama adalah menghafal semampunya. Terserah berapa ayat, karena goalsnya bukan hatam di umur berapa seperti kebanyakan anak-anak muda yang di pesantren yang mereka berproses ngapalinnya, karena memang di pesantren ada target berapa tahun harus hatam, seperti itu. Namun bagi mereka yang menghafal secara merdeka tidak di pesantren, goalsnya adalah bagaimana cara agar Al-Quran itu menetap di hati, gak kabur-kaburan, gak hilang-hilangan. Jika ingin lebih mengena, resapi makna ayat dari yang kamu hafal. Jadi menghafalnya sedikit, pahami maknanya, dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah pedoman hidup dan tentunya sangat relate banget dengan keadaan hidup manusia. Entah itu di masa lalunya, entah itu kenangan, atau mungkin cita-citanya, atau mungkin pada masa saat ini pasti sangat relate banget dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tips yang kedua adalah murojaah sebanyak yang dihafalkan. Misal kamu masih hafal di bawah 5 juz hafalannya, 2 atau 3, ya sehari itu pula murojaah sebanyak yang kamu hafalin. Misal hafalanmu sudah 10 juz, kamu bisa murojaah 3 juz per hari. Misal hafalanmu sudah lebih dari 15 juz, idealnya murojaah 5 juz per hari. Dan yang paling legend nih, jika kamu sudah hatam 30 juz, idealnya murojaah 10 juz per hari. Tapi balik lagi, kamu yang tahu kadar kemampuanmu. Takar sendiri, pastikan semangatmu cukup stabil, jangan sampai terlalu semangat tapi nanti down, malas ngajinya sebulan. Jangan sampai seperti itu. Jaga suasana hatimu dengan selalu bahagia, berpikir positif, dan mudah memaafkan. Hindari marah-marah, tidak sabar, dan pendendam. Hati yang bersih adalah tempat ternyaman untuk Al-Quran. Tips yang selanjutnya adalah kenali pola waktumu. Kapan waktu terbaik menghafalkan, kapan waktu terbaik memperbaiki hafalan, dan kapan murojaah. Buatlah hafalan di magic hour. Kebanyakan orang merasa cerdas di pagi hari. Tapi aku nggak tahu ya kalau di sistem kalian gimana. Ini aku cuma memberikan contoh secara global. Gunakanlah waktu ajaib itu untuk membuat hafalan baru. Atau kemudian mayoritas penghafal memperkuat hafalannya di malam hari, karena malam cenderung terasa lebih panjang dan sunyi, sehingga memudahkan kita untuk berfokus. Kemudian di jam-jam lelah seperti sore hari, kamu bisa murojaah untuk juz-juz yang ringan, bisa juz 30 atau 1, 2, 3 seperti itu, yang sekiranya kamu gak terlalu berpikir keras, ya sambil menikmati senja, menunggu maghrib. Lantas bagaimana kalau kamu membalik polanya? Di saat waktu produktif kamu murojaah juz ringan, nanti takutnya pas di jam-jam lelah mungkin kepalamu nanti terlalu pening karena udah
terforsir di yang jus-jus ringan tadi. Jadi pandai-pandailah menempatkan waktu. Misal ada case unik, yaitu ketika di waktu produktif kamu udah berusaha tapi nggak masuk hafalannya. It's okay, kamu bisa refreshing dengan jus yang ringan atau dengan murotalan, dengerin murotal atau sholawat. Semoga setelah itu fokusmu segera kembali. Nggak perlu terlalu dipaksakan, nggak apa-apa belum bisa hari ini, semoga besok bisa. Amin. Tips yang lainnya udah aku sebutin di podcast sebelumnya, jadi kamu bisa nge-download atau nge-play di podcast sebelumnya ya guys. Tapi tentunya akan ada tips dan trik serta inovasi terbaru agar kita menjadi penghafal yang semakin hari semakin bagus kualitasnya. Dari aku Dina Fitria, mohon maaf atas segala kebelibetan kata atau penyusunan kalimat yang agak amburadul. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next podcast. Bye bye.